Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembelajaran pendidikan agama Islam, dan insya Allah kita akan membahas tentang materi, prinsip, dan praktik ekonomi dalam Islam. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kabar baik, dan insya Allah memberikan keberkahan kepada Nanda semua. Oke, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil Islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam praktik ekonomi dalam Islam terdapat istilah muamalah. Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan pinjam meminjam, Islam melarang beberapa hal diantaranya seperti berikut ini. Yang pertama, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Yang kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara yang zolim. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Yang kelima, tidak boleh dengan cara spekulasi atau berjudi. Yang keenam, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Macam-macam muamalah. Yang pertama yaitu jual beli. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda dengan memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah sebagai berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Syarat-syarat jual beli. Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tentang jual beli adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjual dan pembelinya haruslah balik, berakal sehat atas kehendak sendiri. Yang kedua, uang dan barang haruslah halal dan suci. Yang kedua, bermanfaat. Yang ketiga, keadaan barang dapat diserah terimakan. Yang keempat, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Yang kelima yaitu milik sendiri. Sabda Rasulullah SAW, tidak sah jual beli melainkan atas barang yang dimiliki. Selanjutnya ijab kabul. Ijab kabul contohnya yaitu saya jual barang ini dengan harga sekian. Pembeli menjawab, baiklah saya beli. Dengan demikian berarti jual beli itu berlangsung suka sama suka. Khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam membolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Macam-macam khiyar. Khiyar yang pertama yaitu khiyar majlis. Khiyar majlis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi tawar-menawar. Keduanya berhak memutuskan, meneruskan, atau membatalkan jual beli. Yang kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya penjual mengatakan saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Yang ketiga, khiyar aibi adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut, namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Selanjutnya riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam meminjam.
Guna menghindari riba apabila mengadakan jual beli barang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak ditetapkan syarat sebagai berikut. Yang pertama, sama timbangan ukurannya. Yang kedua, dilakukan serah terima saat itu juga. Yang ketiga, tunai. Macam-macam riba. Riba ada 4 macam. Yang pertama riba fadli, yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya cincin emas 22 karat sebesar 10 gram ditukar dengan emas 22 gram, namun sebesar 11 gram. Kelebihannya itulah yang termasuk riba. Yang kedua, riba qard adalah pinjam meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Misalnya si A bersedia meminjami si B uang sebesar 100.000 asal si B bersedia mengembalikan sebesar 115. Selanjutnya yaitu ribayat adalah jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima, seperti penjual kacang atau ketela yang masih di dalam tanah. Yang keempat yaitu riba nasiah adalah jual beli dengan penyerahan barang berapa waktu kemudian. Misalnya membeli buah-buahan yang masih kecil di pohonnya kemudian diserahkan setelah layak dipetik. Selanjutnya utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Misalnya utang 100 dan akan dikembalikan 100.000 juga. Memberi utang kepada seseorang berarti menolongnya dan sangat dianjurkan oleh agama. Rukun utang piutang, yang pertama yang berpiutang dan yang berutang. Yang kedua yaitu ada harta atau barang. Yang ketiga lafal kesepakatan, misal saya utangkan ini kepadamu, yang berutang menjawab ya saya utang dulu berapa hari lagi. Selanjutnya sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa ini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal dan hewan. Syarat-syarat dan rukun sewa menyewa. Yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah balik, berakal sehat. Yang kedua, sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. Yang ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan. Yang keempat, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut haruslah diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Yang keenam, berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Yang ketujuh, harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas. Syirkah. Secara bahasa, kata syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat syirkah. Yang pertama, dua belah pihak yang berakad. Yang kedua, objek akad yang disebut juga ma'qud alaih. Yang ketiga, akad atau yang disebut juga istilah sigah. Macam-macam syirkah. Yang pertama yaitu syirkah inan. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi kerja dan modal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma sahabat. Yang kedua, syirkah abdan. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Kontribusi kerja ini dapat berupa kerja pikiran seperti penulis naskah ataupun kerja fisik seperti tukang batu. Yang ketiga yaitu syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Yang keempat adalah syirkah mufawadah, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah. Selanjutnya